out. Wih, gile. Udah nyala kan? Udah. Don, Bang. Gile yang Don, dari lu Bali. jadi Don pergi gitu Don. Jadi ke Tegal. Jadi ke Tegal. Lo ke Bali, gua ke Tegal. Agak jomplang ya Bali ke Tegal ya. Wah, gila gimana Sama Bali? aja. Mana oleh-oleh gua? Apa tuh? Asbak titit-tititan itu. Buset. Ngeri banget. Lu minta asbak yang kayak gitu nggak dibeliin. Nggak boleh. Don, jadi Don, gue juga walaupun gue ke Bali, gue mengikuti juga perkembangan pertandingan di pekan ke 13 kemarin ya. Masa sih itu foto kayak 10 GB kayak yang di Bali? Enggak, bener, gue tetap nonton, nontonnya tapi yang ini ya, partai seru yang Black Steel, Pendekar. Itu seru banget tuh. Seru. Nah, terus ada juga yang menarik Don. Di hari keduanya itu kok tiba-tiba gue ngelihat apa tuh Pansa ya? Persiba Female. Nggak lawannya. Pansa ya, Pansa. Iya. Kok tiba Pansa bisa menang loh Persiba Female. Terus gue lihat ternyata nggak datang Persiba Female-nya. Nah, kita bahas di Kita Lamtur. bahas nih. Kita bahas di dua pertandingan. Mungkin di Lamtur ada kira-kira yang mau diomongin? Wah, banyak. Seru nih. Oke Don, gimana prediksi kita ketika pada saat sebelum masuk ke pekan 13 nih? Gue bener semua kecuali Persiba ya. Kita bener semua. Kalau gue kayaknya gue salah di Pendekar lo. Di Pendekar Lo main di Black Steel, gue seri soalnya. Iya, gue megang. Gue bilang imbang. Black Steel ya. Gue bilang imbang, terus di ini juga Kebumen. Oke, kita pertama lah ya. Cewek ke Putri Sumsel lawan Kebumen itu 2-2. 2-2. Ya, gue bilang juga imbang. Tunggu dulu, kita ada di mana ini? Di Niat Ngopi. Niat Ngopi dan gue siap makan burger. Iya. Jangan dimakan, ntar netizen pada komplain. Berarti gue ngemil-ngemil aja. Iya. Ngemil tumpeng. Nah, Don, gimana? Pertandingan pertama ya gue pikir ini apa ya, sebuah hal yang positif bagi Putri Sumsel karena mereka bisa menahan imbang Kebumen. Iya. Putri Sumsel dia punya peluang nih sekarang Bang jadi peringkat 2 atau peringkat 3. Iya. Karena kan yang seperti tadi kita awal bilang Persiba Female kalah WO seperti Kalah itu. WO, Nah, iya. pertandingan kedua Cosmo lawan Safin. Cosmo lawan Safin. 3-0. 3-0. Ya, kita benar. Tepat prediksi kita ya. Gol 60-40 Abang. Tapi Don, ini kalau menurut Don semakin membuat Safin terpuruk ya Don ya? Ada Akan makin semakin berat ya Don? dia memang di posisi 3 terbawah, tapi dia udah main lebih banyak daripada Famos maupun Halus. Iya, berarti artinya kesempatan dia untuk bisa Dia menghindar dari degradasi agak berat ya? minggu depan dia akan bermain menghadapi Giga kalau nggak salah. Jadi banyak lah peluang dia bisa untuk lolos kalau misalnya dia ngalahin Giga, ngalahin Halus ya kayak gitu. Ya, tapi agak berat sih ya. Ya, karena kalau lumayan. kita lihat juga Giga juga performanya lagi naik nih. Wow, Giga lagi luar biasa. Ah, ini nih, jangan-jangan nih Zep. Jangan-jangan ada doa orang nih Zep. Ada doa orang yang tersakiti. Doa Hajarul kayaknya. Hajarul kan nyebutin Hajarul kan? Enggak itu. Nah, oke, selanjutnya setelah kita melihat pertandingan dari Cosmo lawan Pertandingan ketiga ya, hari pertama ya. Lawan Safin. Wah, ini seru. Gue nonton langsung. Gue juga nonton. Oh enggak, gue nonton di itu di apa? Black Steel menghadapi Pendekar United. Iya. Nah, ini gue tuh liatnya gila. Tertinggal dulu ya. Iya, 2-0. Black Steel tertinggal dulu. 2-0 terus 2-1. Terus 2 sama, 3-2. 3 sama. Dan 3-2, proses 3-2 ke 3 sama itu seru banget. Iya, dan yang paling menarik itu sebenarnya bukan prosesi terjadinya gol balasan, tapi kejadian di dalam lapangan. Ya. Itu gila, itu benar-benar gila. Sampai akhirnya juga Evan juga terpancing emosi. Subhan Fadiasa yang kemarin itu hat-trick ya, kalau nggak salah ya. 2 gol, 1 Fedi. Oh iya. 1 Freddy Dale. Nah, Frederick Dale. Oke, jadi 2 gol. Ini Subhan main di Pendekar semakin gacor ya. Karena memang gini, kalau biasanya kalau seorang pemain nih menurut gua Bang ya, itu kalau misalnya diandelin banget tuh akan keluar kemampuannya ketimbang pada saat dia harus bersaing. Kan dia kan bersaing kalau di BTS kan harus sama Leko, Andrew belum juga sama Niguinha gitu kan, Niguinho. Jadi kan kayaknya agak berat dan gue melihat Subhan ini sangat kepake di paketannya si Gondrong, lalu si Ricardinho sama satu lagi biasanya Pandega, tapi Pandega tuh kemarin kena hukuman kan. 7 match tuh sampai habis Bang, hampir sampai habis. Pandega 7 match karena apa? Oh, yang tangan itu ya? Iya. Oh alah, akhirnya kena juga hukuman nih sampai selesai Don ya? Ya bisa bilang sampai selesai kayaknya. Dan itu sebuah kerugian kan bagi tim kan itu. Nah itu pelajaran ya. Tapi dia masih bisa banding. Bisa banding. Tapi ya walaupun bisa banding, tapi ini pelajaran buat para pemain muda ya. Ya. Siapapun lah, bukan pemain muda aja.
untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu nggak penting. Jangan melakukan tindakan itu karena merugikan diri sendiri dan tim juga. Nah, gue melihat gini bang, kan gue nonton langsung. Jadi gue lihat sebetulnya kedalaman squad masih tetap unggul Black Steel. Tapi memang setiap Ricardinho, Neto, Subhan main itu saat unggul 2-0 itu yang membuat pertandingan jadi sulit buat Black Steel untuk dimenangkan. Walaupun secara mental memang luar biasa Black Steel. Dia bisa katakanlah tetap stabil ya mencetak gol dan dia belum terkalahkan ya. Unbeaten-nya nambah lagi. Betul. Jadi apa yang gue lihat kemarin itu yang membedakan adalah Ricardinho jauh lebih serius daripada sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya di Pangsuma 4 kali main, menurut gue Ricardinho masih 50-60%. Kemarin gue bilang udah 100%. Walaupun enggak lah, 80% lah. Karena kondisi fisik dia kan nggak nunjang ya sebetulnya. Cuma yang gue salut dari Ricardinho adalah dia menservis Subhan, betul-betul memudahkan Subhan untuk mencetak gol. Makanya kalau lo bilang Subhan bisa gacor gitu segala macam, kembali lagi bang, bagaimana timnya itu bekerja untuk siapa gitu. Ini yang menurut gue yang membedakan. Tapi yang gue sayangkan itu kartu merahnya Evan. Betul. Jujur, gue langsung WhatsApp Hami. Gue tanya Hami, what do you think about Evan red card? Gitu kan. Nah, kata dia seharusnya tidak red card langsung, seharusnya kartu kuning 2 kali. Memang saat itu Evan udah kena kartu kuning sebelumnya. Nah, ini yang memang membuat Coach Hami akan lebih sulit ya jalannya ya. Walaupun dia secara poin mungkin masih cukup aman lah dari peringkat 2 yaitu Cosmo. Tapi gue melihatnya pekan-pekan selanjutnya, apalagi mereka masih menyisakan menghadapi BTS dan juga Cosmo ya. Cosmo udah kemarin. Tapi kalau misalnya pun dia kalah sama BTS, kalau lihat dari peralihan poin, saya pikir dia masih tetap bisa menjadi juara Don. Iya, tapi setidaknya dengan tanpa Evan yang kemungkinan akan absen bisa 2-3 pertandingan, belum juga dengan aksi dia terprovokasi sebetulnya. Tapi gimana juga, ini pelajaran banget sih menurut gue sih bang, karena jujur ya, ini dari hati gue ya, gue ngomong kayak ini untuk Evan kalau Evan ini nonton. Sebetulnya gini, dengan kemampuan Evan secara postur, secara skill individu ala Papuanya dan juga katakanlah dengan kekuatan powernya dia gitu segala macam, itu dia tuh udah komplit bang. Tapi ada satu yang kurang, yaitu bagaimana dia bisa menjaga emosinya, karena itu adalah kelemahan satu-satunya Evan yang bisa dimanfaatkan oleh pemain lain atau tim lawan. Dan itu bukan 1-2 kali aja kita bahas dong. Betul. Ketika di timnas juga sama. Iya, kan gue jadi pengen makan nih terus. Nah, kalau saya lihat begini ya, kembali ke masalah tadi yang lu bilang gimana Ricardinho menunjukkan kualitasnya ya, bermain dengan 100%. Kemampuan yang dikeluarkan. Betul. Kalau gue lihat memang inilah yang namanya seorang profesional Don. Yang dihadapi adalah tim peringkat 1. Ya kan? Itu pasti pressure-nya di mana dia juga sebagai pemain yang baru berkiprah di futsal Indonesia ingin menunjukkan kualitasnya. Dan juga untuk menaikkan performa moral para rekan-rekannya nih. Benar. Nah, itu yang saya lihat benar-benar totalitas sehingga akhirnya bisa juga unggul 2-0 terlebih dahulu ya. Sebelum memang mentality berbicara dari Black Steel sendiri. Tapi kalau dari overall, ini perkembangan dengan hadirnya seorang Ricardinho, lagi-lagi kita bisa katakan bahwa Pendekar sangat beruntung. Iya, jelas. Sangat beruntung. Nggak cuma Pendekar, Indonesia juga beruntung. Iya, kalau kita sekarang berbicara untuk klubnya lah, klubnya lah. Kalau untuk yang namanya kualitas pertandingan udah jelas. Ya kan? Itu udah jelas. Dengan adanya seorang Ricardinho akan menunjukkan bahwa bisnis ini akan semakin menarik di futsal. Betul banget. Satu hal lagi ya kalau gue lihat begini, gue masuk juga masalah ke Evan tadi ya. Evan ini benar pemain sangat berkualitas, ya sangat berkualitas. Bukan di Indonesia ya sudah mengakui itu. Bahkan negara-negara ASEAN pun juga sudah mengakui itu. Nah, cuma memang benar yang jadi PR. Ini sebenarnya bukan Evan aja. Biasanya memang karakter pemain Papua begini, agak emosional. Tapi kalau emang Evan bisa lebih tenang, dia lebih bisa menyikapi. Background Evan memang seorang polisi ya. Dan ini juga mungkin yang membuat dia tingkat emosinya itu memang jelas terlihat bahwa kalau polisi emosian ya bang? Rata-rata sih ya. Kalau gue lihat sih enggak sih, bukan maksudnya begini. Maksudnya gini loh. Keras lah ya. Keras. Kadang-kadang kan kalau kita berbicara kayak aparat lah ya. Iya, betul. Kayak namanya tentara, polisi, ya kan? itu kan pasti kan mereka keras lah ya. Karena juga secara didikan mereka sebelum masuk kepada mereka punya ininya kan. Pendidikannya juga seperti itu. Keras. Jadi ya itu pesan lah dari kami berdua untuk Evan, tolong dirubah biar bisa tetap eksis selama di futsal. Betul, biar usia produktifnya makin panjang, Van. Nah, Don, dengan sanksi kayak begitu, Don,
itu bisa mendapatkan tambahan hukuman nggak Don kalau diregulasi? Karena gini, tergantung dari Komdis sih, tergantung dari Komdis ngelihatnya seperti apa. Kalau lihat dari tayangan ulang sih, sebetulnya dia masuknya terlalu keras aja. Kalau gue sih juga setuju sih Evan kena kartu merah. Soal langsung atau tidak langsung buat gue tetap hukumannya kartu merah. Tapi yang paling penting adalah dia tidak katakanlah menjadikan ini sebagai pelajaran. Selanjutnya bisa merubah sikap dia terhadap sebuah pertandingan, karena Ricardinho pun menyayangkan dia melakukan itu kalau gue lihat dari gestur tubuhnya. Karena dia tahu Evan ini punya kualitas dan punya potensi yang mungkin bisa aja bermain di Eropa bahkan. Betul. Seperti itu. Dan kalau melihat dari Evan sekarang ya, tentunya Evan ini akan menjadi legenda pivot Indonesia. Betul. Nih. Kan Kaisar Sri Tonga mengganti Kaisar Sri Tonga, ada Saidan, Andrew juga. Walaupun Andrew nggak murni pivot ya. Iya. Gitu. Jadi menurut saya memang menjadi satu kesempatan buat Evan bisa lama eksis di timnas. Betul. Oke. Nah, di hari kedua Don. Di hari kedua itu kita nggak usah ngomongin yang cewek dulu, kita ngomongin cowok aja dulu. Iya. Itu biar ending lah ya. Yang cowok itu ada Sadakata menghadapi DB Asia. Sadakata nih makin jatuh nih Bang. Iya. Kayaknya berat bagi Fandi karena ditinggal pemain-pemain bagus ya. Artinya pemain-pemain yang kayak Obay segala macam gitu kan. Itu kan udah nggak ada. Itu nggak ngangkat lagi tuh. Iya, betul. Dan kemarin tuh kalah menghadapi DB Asia yang menurut gua penting untuk dimenangkan. Nah, ini PR berat buat Fandi buat kedepannya, apakah bisa mempertahankan Sadakata di atas katakanlah di atas jurang degradasi lah seperti itu. Karena udah mulai nih, Giga udah bagus, Halus juga kemarin udah menang 1 kali. Nah, itu bisa nggak nih Sadakata nih katakanlah memperbaiki performanya, karena belum pernah menang di putaran kedua ini. Jadi artinya sekarang 3 terbawah tuh ada Sadakata, Halus, enggak. Kalau di bawah masih Halus, Famos, terus Safin. Mas Safin, Sadakata masih di atas. Masih di atas. Tabungan dari putaran pertama lumayan bagus soalnya. Dan Famos ini dapat kesempatan untuk bisa meraih poin karena minggu ini tuan rumah. Nanti kita bahas juga. Tapi nggak jaminan juga sih sebenarnya sih. Ya, nggak jaminan, orang timnya juga nggak ada persiapan apa-apa. Betul. Jadi kayaknya agak kesulitan lah mereka. Iya. Nah, yang cewek itu Pusaka Angel akhirnya memastikan juara Bang. Juara. Karena ada kejadian Persiba Female tidak datang pada saat menghadapi Pansa. Nah, ini mau gue bahas sedikit. Jadi gue penasaran. Lu tahu penyebabnya? Mungkin enggak secara detail, tapi setidaknya gini. Lu dapat informasi dari narasumber ya, yang bisa dipercaya ya. Pertama gue WhatsApp Anto, kenapa nggak datang? Oh, pelatihnya Anto. Ya, dari manajemen. Iya. Ya sebetulnya anak-anak udah siap. Bahkan di hari Sabtu malam itu Rani Mulyasari itu instastory bahwa mereka sedang ngumpul di PSF Aldiron Pancoran. Artinya itu markasnya Persiba Female. Yeah. Nah, sayangnya itu nggak berangkat. Terus gue cross check lagi sama manajemen mereka. Gue tanya kenapa? Kok nggak berangkat? Kecewa sama federasi, bahkan timnya udah dibubarkan sebetulnya. Kecewa sama federasi. Tunggu, gue bisa nembak Don. Pasti masalah schedule pertandingan. Itu salah satunya Bang. Itu salah satunya. Berarti di awal. Ada lagi yang lain? Ya kayaknya ini mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi terkait dengan manajer timnas putri kah atau apa, bla 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 segala macam. Jadi gue dalam berarti ya. Ini banyak sih persoalannya sebetulnya. Emang manajer timnas putri emang kenapa? Bukannya emang tadinya Pak Gede yang mau ditunjuk? Emang anaknya Pak Gede kan? Anaknya sekarang? Iya, Reza kan, kalau nggak salah. Nah terus apa hubungannya dengan? Kayaknya ada masalah di situ. Oke. Tapi gue nggak tahu secara detailnya masalahnya apa. Yang pasti gue beruntung pemain-pemain itu tetap hubungan baik dengan pemain-pemain yang lain gitu, sama Pusaka segala macam. Nah ini kan korbannya jadi pemain nih Bang, pelatih. Kasian ya. Kasian. Mereka sudah merelakan, bahkan mereka tuh juara bertahan dan masih punya peluang untuk juara sebetulnya. Tapi sekali lagi karena masalah personal akhirnya harus ada yang dikorbankan, dan gue sangat menyayangkan ini semua mengingat Persiba Female itu tim kuat ya. Ya sebenarnya ini menjadi koreksi juga ya buat federasi ya, menjadi koreksi di mana memang kadang-kala memang ada keputusan dari federasi atau juga dari organisasi apapun, mungkin di satu instansi ya, membuat ketidakpuasan bagi beberapa atau segelintir orang lah, dan ini terjadi untuk Persiba Female, dan ini menurut gue nih harus bisa dievaluasi dengan baik sehingga akhirnya tidak ada hal begini lagi Don.
Iya, karena waktu itu masalah jadwal itu benar yang Abang bilang. Itu putaran pertama, pertama itu langsung main Pusaka Angel ketemu Persiba, tapi main 2 kali, ngerti nggak? Langsung berturut-turut. Sabtu dan Minggu, dan itu kan aneh ya menurut gue ya. Maksudnya lo harusnya main di putaran kedua baru ketemu lagi gitu loh. Betul. Nggak serta-merta langsung ketemu Sabtu dan Minggu ini. Itu yang dikomplain dan dituntut untuk berubah schedule, tapi itu nggak terjadi. Setahu gue emang dari dulu pun ada beberapa schedule yang aneh, Bang. Dulu itu waktu sebelum full kompetisi itu ada orang yang harus ada tim yang main Sabtu malam, main pagi. Lo pernah ngerasain? Pernah, saya pernah ngerasain dulu. Maksud gue kan itu kan gampang, Bang, gitu loh. Maksud gue nggak sesusah itu untuk bikin jadwal, apalagi sekarang kita tahu Famos baru main 8 kali, ada yang main 13 kali. Sebenarnya Don, kalau misalnya di dalam kepengurusan federasi kita ini, FF ini, itu jelas gak sih struktur organisasinya? Direktur kompetisinya ada gak sih? Kalau gue bilang ya ada nggak gue tanya, ada nggak sih direktur kompetisi? Yang bagian kompetisi ada, tapi kan kalau di federasi itu kan mengarah ke satu orang aja ngerjain gitu. Oh alah, jadi one man show mengerjakan banyak job desk gitu? Ya sebetulnya gue yakin yang lain juga bisa. Oke. Karena gue perhatiin kalau setiap gue tanya kenapa jadwalnya seperti ini, ya itu karena satu orang segala macam itu udah keputusannya segala macam. Gue menyayangkan sih sebetulnya. Banyak yang capable kok untuk bikin jadwal. Kalau emang butuh juga gue bisa bikinin jadwal kok. Iya. Nah, hal seperti gini akan membuat akhirnya tingkat kepercayaan dari klub ataupun juga mungkin dari tingkatan level-level kayak AFP seperti itu bisa jadi agak berkurang ya kepada federasi kita. Sebetulnya terjadi hal seperti ini. Perjalanan 8 tahun itu memang di fase 4 tahun terakhir tuh gue bilang tuh ada pengurangan trust dari AFP, dari klub. Kita lihat bagaimana bos Seno di Kebumen United juga artinya tidak serius banget di Kebumen United yang cewek. Terus di SKN Kebumen juga melepas segala macam. Karena emang kalau gue bilang itu buntut dari kekecewaan, emang secara profesionalitas belum jalan Liga Pro-nya. Oke. Nah, itulah dia, mudah-mudahan ya dengan adanya konten-konten yang kita bikin ini bisa menjadi kontrol juga ya. Tapi kayaknya sih mereka lebih milih untuk ini deh, nggak suka sama kita deh. Itu terserah ya. Terserah bagaimana penilaian orang, tapi intinya adalah kita ingin perbaikan. Betul. Kalau nggak ada yang menyuarakan, siapa lagi, Don? Iya. Iya kan? Coba siapa yang berani yang untuk menyuarakan hal seperti ini? Itu dia. Makanya kalau kita ini sebenarnya di sini ya nothing tulus ya. Betul. Artinya apa? Ya kita kalau kita nothing, mending kita nyanyi lagu-lagu Tulus. Itu dia. Aduh. Lanjut, Don. Ya, jadi itu udah hasil dari kan cuma 6 pertandingan, Bang. 3 hari pertama dan 3 pertandingan dari hari kedua. Nah, sekarang kita masuk ke preview, Bang. Preview di Lombok ya. Di Lombok. Nih gue pengen lihat jadwal. Oke. Ini ada 6. Nah, yang menarik pertandingannya tadinya hari Sabtu Minggu dirubah jadi Senin Selasa. Kenapa? Karena ada Idul Adha. Iya benar, Idul Adha. Betul. Ya, betul. Nah, ini menarik nih, Bang. Di hari Senin 11 Juli itu Famos Mataram akan menghadapi Halus FC Jakarta. Nah, ini menarik nih. 2 tim tersakiti akan berlomba-lomba mencari poin. 2 tim perlu angka ini. Iya, tersakiti lah. Ya kan, mereka kan lagi sakit nih dua-duanya nih. Ya. Nah, ini Famos Mataram sama Halus FC lo pilih mana? Saya pegang Halus. Berapa? 5545. Sama, gue juga Halus 5545. Gue melihat Famos Mataram belum terlihat melakukan persiapan dengan baik. Nggak serius. Ya, walaupun mereka tuan rumah, malah gue bilang fans Famos Mataram di Mataram malah nggak terlalu ngefans. Sekarang kan dipindahin ke Lombok Barat. Udah karena timnya beda. Mereka bilang ini Famos Bekasi. Oh, jadi kalau main di Lombok Barat di gor apa, Dan? Patut apa gitu. Oh, namanya. Bukan di ini ya, bukan gor yang Abang ini main di sana. Iya, apa namanya gornya? Gor 17 Desember. Namanya Patuh Pacu, Gerung, Lombok Barat. Gitu. Nah, terus itu dia. Kita ke jadwal. Tunggu kekuatan sedikit aja. Famos ketika pada saat udah beberapa pemainnya keluar, termasuk kayak Odang dan lain-lain, nggak ada penambahan pemainnya? Ada Obay ke sana. Obay doang ya? Obay ke sana. Sama tambahannya YMBC. Balik kampung YMBC. YMBC kan tadinya kan putaran pertama off. Iya. Itu. Oke. Terus next. Lanjut Bintang Timur Surabaya Safin. Ya. Ya ini jauh lah ya. 70-30 ya. Bintang Timur. 80-20 gua. 80-20 buat Safin.
Hai, itu sebenarnya itu ngenyek. Dia tuh ngenyek, Zep. Dia tuh maksudnya tuh ngenyek yang tim yang itu. Jadi itu kan pemikiran lo, walaupun benar. Terus bener. Lanjut, Giga FC Kota Metro Black Steel Manokwari ini seru. Giga lawan Black Steel. Ya, kita akan lihat bagaimana Giga dengan kekuatan barunya akan menghadapi Black Steel Manokwari tanpa Evan kemungkinan. Betul. Jadi gue pikir ini bakal seru kayaknya. Kalau gue berpikir gini Don, tanpa Evan pun juga Black Steel is the Black Steel. Jadi artinya dengan kekuatan pemain yang ada pun mereka tetap kuat. Ya, lo berapa? Gue sih masih bilang 60-40. Gue bilang 50-50. Wih, luar biasa nih. Artinya poin draw nih, Donsol nih prediksinya. Don, karena gini Don, kalau gue ngeliat gini, yang namanya Black Steel ini perlu cepat-cepat juga, seperti contohnya kayak Pusaka Angel untuk memastikan juara. Dia juara, ya kan? Karena apa? Poin ini penting. Iya. Gitu loh, sebelum nanti dia menghadapi BTS. Gue kalau Evan nggak bisa main, itu kekuatan Black Steel jauh berkurang. Dan gue lihat skuad kedalamannya nggak terlalu bagus Black Steel untuk tahun ini. Nah ini akan menjadi kesulitan buat Black Steel saat menghadapi Giga yang menurut gue lagi top performanya. Nah ini yang seru. Oke. Ya justru itu hadirnya Giga sebagai underdog. Ini mungkin yang menurut gue bisa membuat mereka bisa tampil lepas Don. Yes. Dan bisa merepotkan Black Steel. Tapi tetap kalau gue tetap pegang Black Steel. Oke, nggak apa-apa. Next. Kancil BBK Pontianak menghadapi DB Asia Jabar, ini seru. Kancil BBK gua. Gua kancil BBK juga 5545. Sama 5545. Oke. Hari kedua. Nah, ini 4 dia. Ya, sorry ya. 4. Sini punya gua sini. Hari ke masuk TV lo. Ya. Baby Hui. Oke. Next, Giga menghadapi Halus FC. Giga. Seru nih. Itu punya siapa? Donsol ya pesan. Itu apa? Leci. Iya, sini. Terus sini. Gue padahal mintanya teh leci. Ini leci yang datang. Kesel gak? udah capek kesel. Giga lawan Halus. Nah, ini gue bisa jagoin Giga nih. Lo Giga? Yoi. Gue 50-50. 50-50? Ya. Gue jagoin Giga, tapi 50-50 juga. Gimana sih? Lo kalau jagoin tuh 5-1 kayak gitu ada 5545. 5545 buat Giga. Nice. Karena gue ngeliat Halus juga punya motivasi untuk bangkit sih. Ya. Famos Mataram menghadapi Safin. Nah, ini seru. Gue tahu lo pasti pilihnya Safin lo. Enggak, gue 50-50. Gue Safin. Lo Safin. Gue Safin. 5545. 5545 buat Safin. Gue bilang 50-50 kenapa? Karena kalau ini Famos kalah, maka Famos berpeluang degradasi di musim ini. Ini hal penting soalnya. Oke. DB Asia Jabar menghadapi Bintang Timur Surabaya. Bintang Timur Surabaya 60-40 gua. Sama. 60-40. Kancil BBK Pontianak Black Steel Manokwari. 5545. Buat Black Steel. Oh tetep ya? Lu ngefans banget sama Black Steel ya? Tetep ya. Gua pokoknya kalau nggak ada Evan, gua masih nganggap ini 50-50. Oke. Dikit lah 5545 mana 50-50. Iya, karena gua melihatnya gini, Bang. Bukannya berarti gua nganggap Black Steel itu adalah Evan. Tapi sayangnya Hami pun tahu betul bahwasanya Evan itu adalah hal penting di Black Steel. Dan dia belum punya solusi cara main yang kuat secara karakter pada saat tanpa Evan. Gue masih belum lihat itu. Ya. Tapi the show must go on. Ya iya dong. Seorang Hami pasti gue tahu bagaimana dia bisa merubah. Ya. Merubah istilahnya strategi permainan ketika tanpa Evan. Gue paling seneng kalau misalnya Black Steel tidak mampu menang. Terserah seri atau enggak. Kenapa? Karena kompetisi akan seru. Bener dong. Ya kalau gue kan penikmat aja. Kejar-kejar poin. Itu dia. Kejar-kejar poin akan terjadi. Betul. Itu yang paling penting. Nah. Oke, itu udah kita semua udah ini. Sorry ya agak terlambat uploadnya. Nanti pokoknya Kamis pagi udah lu bisa tonton semua. Ya, gua soalnya nunggu Bang V nih lama. Gua tuh WhatsApp mulu, Bang. Bang, mana Bang oleh-oleh gitu kan. Ya itu nyari oleh-oleh susah. Pai susunya susu ini lagi. Susu nyet. Udah, jangan dengerin lagi. Donsol lama makin gila. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fan Arsuta Barat. Yes, dan juga Donsol @Donsol apa?
Donzol Live. Donzol Live dan juga TV sebelah. Dan juga Instagram Fenart Huta Barat 8 Official. Dan @Donzol. Dan juga TV sebelah nggak usah. Sebelah juga nggak apa-apa. Jangan lupa di follow semua. Dan jangan lupa juga jangan follow Instagramnya Gozep. Asep Lani. Oke. Gue Dodi Zola pamit. Dan gue Fenart Huta Barat pamit. Bencrot.